Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Marsha Subiakto. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas informasi menarik. Kali ini kembali terkait dengan P3K atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Jadi kemarin kembali ada berita menarik berkaitan dengan P3K. Ada salah satu P3K di sebuah instansi daerah yang curhat bahwa setelah 2 tahun dia menjabat sebagai P3K, dia menyandang gelar P3K, tetapi pada faktanya masih berasa seperti honorer. Hal tersebut dikarenakan masih adanya perbedaan antara PNS dan P3K. Dan anggapan dia bahwa dia masih merasa seperti honorer karena tidak ada kenaikan gaji secara berkala gitu ya. Walaupun pada faktanya seharusnya P3K ada kenaikan gaji secara berkala. Kemudian dia sebagai P3K juga menganggap bahwa ada perbedaan terkait dengan tambahan penghasilan. Dan untuk lebih jelasnya kali ini kita akan coba lihat beritanya ya. Untuk itu langsung saja bagi yang penasaran, simak terus. Oke, bismillahirrahmanirrahim, langsung saja kita mulai. Jadi inilah berita atau informasi berkaitan dengan adanya P3K yang masih merasa seperti honorer gitu ya. Diberitakan oleh cpnn.com. Judulnya 2 tahun diangkat P3K berasa honorer. Formasi P3K 2024 pun tidak jelas. Kita coba bacakan ya. 2 tahun diangkat menjadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja berasa seperti honorer. Status aparatur sipil negara pun hanya sekedar stempel. Sejak mendapatkan SK P3K sampai sekarang masih seperti honorer, tetap saja dibedakan dengan PNS, kata Jufri, Ketua ASN P3K Kabupaten Bondowoso kepada cpnn.com, Kamis 8 Maret 2024. Dia menyodorkan sejumlah fakta yang menunjukkan P3K itu belum dianggap sebagai ASN. Mulai dari tidak adanya kenaikan gaji berkala bagi P3K 2021 Angkatan 1 dan 2, padahal mereka sudah 2 tahun lebih diangkat. Kenaikan gaji berkala bagi P3K 2021 Angkatan 1 sudah lebih dari 2 tahun tidak ada juga. Begitu juga P3K 2021 Angkatan 2 yang Maret ini genap 2 tahun. Enggak dapat KGB tuturnya. Hak-hak P3K lainnya yang belum direalisasikan adalah tambahan penghasilan atau tamsil. Jufri mengungkapkan tamsil ini belum diberikan kepada P3K Angkatan 2019, 2021, 2022, dan 2023. Padahal tamsil mengikat di saat P3K menerima gaji. Sebenarnya, kata Jofri, mereka sudah melakukan audiensi dengan Pemkab Bondowoso untuk menanyakan hak-hak P3K. Sayangnya hingga hari ini belum ada kejelasan. Upaya pendekatan sudah kami lakukan, tetapi tidak jelas lagi ujungnya. Kami jadi bingung masalahnya di mana, kata Jufri. Dia melihat Pemkab Bondowoso kurang fokus dalam menyelesaikan masalah honorer. Itu tergambar dari belum adanya formasi yang jelas untuk rekrutmen P3K 2024. Jufri khawatir akan banyak honorer yang tercacar tahun ini. Sedangkan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, tidak ada lagi tenaga non-ASN per 31 Desember 2024. Dia melanjutkan, Pemkab Bondowoso seharusnya tegak lurus dengan pusat. Pemerintah pusat sudah menyediakan 1,3 juta formasi P3K 2024 untuk instansi daerah. Namun, upaya pemerintah pusat itu akan sia-sia bila tidak didukung Pemda. Kami berharap Pemkab Bondowoso memanfaatkan momentum ini untuk menunjukkan keberpihakan kepada honorer yang bertahun-tahun mengabdi tanpa status jelas dan gaji di bawah standar, tuturnya. Dia juga berharap kenaikan gaji berkala dan tamsil untuk P3K segera direalisasikan sama seperti daerah lainnya. Ya, jadi itulah ya berita atau informasi berkaitan dengan curhatan seorang P3K di Kabupaten Bondowoso yang merasa masih dibedakan dengan PNS gitu ya. P3K ini merasa seharusnya sudah ada kenaikan gaji berkala karena mereka sudah bekerja 2 tahun gitu ya. Tetapi tentunya teman-teman bisa lihat sendiri lah ya aturan terbarunya yaitu Perpres nomor 11 tahun 2024 tentang gaji P3K gitu ya. Kenaikan gaji berkalanya mungkin 1 tahun kemudian 3 tahun. Kalau nggak salah gitu ya, teman-teman bisa cek sendiri. Dan terkait dengan tambahan penghasilan, saya rasa
berbeda gitu ya aturannya tiap instansi ataupun tiap daerah. Ada instansi yang memang sudah sesuai memberikan tambahan penghasilan atau tambahan atau TPP kepada P3K. Ada juga yang mungkin P3K belum mendapatkan TPP. Tetapi semoga ke depan bisa lebih adil gitu ya. P3K karena memang statusnya sama-sama ASN seharusnya juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan atau TPP. Jadi mungkin itu ya informasi yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada tanggapan atau pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.